Individu, perempuan dan anak yang kekurangan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dapat menimbulkan masalah serius. Ingat, asupan pangan bergizi menjadi salah satu kunci utama untuk penentu kesehatan keluarga, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam video ini, kita akan mengulas pentingnya gizi keluarga dan untuk menjawab tantangan pengelolaan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. Menerapkan konsep gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal penting dalam memastikan status kesehatan yang baik bagi seseorang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Apakah kamu tahu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41/2014 memberi arahan tentang gizi seimbang melalui 5 kelompok makanan seperti makanan pokok, makanan protein, makanan sumber lemak, makanan sumber mineral, dan makanan sumber vitamin. Penting memperhatikan pola makan yang beragam untuk kebutuhan nutrisi optimal dengan proporsi seimbang termasuk penggunaan minyak, lemak, dan pengurangan jumlah konsumsi gula. Tujuannya menciptakan pola makan yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Keanekaragaman kelompok pangan yang dikonsumsi semakin penting bagi perempuan, karena perempuan lebih rentan mengalami gizi buruk terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Keragaman kelompok pangan mencerminkan salah satu dimensi utama kualitas pangan dan kecukupan mikronutrien. Tingkat keberagaman diterjemahkan dalam bentuk Indikator Minimum Dietary Diversity for Women (MDDW). Skor MDDW berkisar antara 1-10 yang kemudian diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu rendah ketika konsumsi kurang dari 5 kelompok pangan dan tinggi ketika konsumsi sebanyak 5 atau lebih kelompok pangan. Berikut tabel kelompok pangan yang memuat informasi 10 indikator MDDW. Makanan pokok, kacang-kacangan dan kacang polong, kacang-kacangan dan biji-bijian, susu dan produknya, daging, telur, sayuran hijau, sayuran dan buah-buahan lain yang tinggi vitamin A, sayuran lain, dan buah-buahan lain. Pada umumnya, cara makan suatu masyarakat menjadi salah satu identitas kelompok masyarakat tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi cara makan dan kebiasaan makan individu. Salah satunya adalah ketersediaan dan akses pangan. Pada kondisi tertentu, masyarakat membutuhkan upaya lebih dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhan kelompok pangan tertentu bagi keluarganya, sehingga penyusunan anggaran pangan menjadi sangat penting. Penyusunan anggaran pangan atau food budgeting adalah proses perencanaan pengelolaan uang atau pendapatan yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan pangan bergizi. Anggaran pangan keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung mengalokasikan hingga 90% dari total pendapatan untuk pangan. Sementara keluarga dengan pendapatan tinggi hanya sekitar 50%. Kesimpulannya, tingkat pendapatan memainkan peran kunci dalam menentukan alokasi anggaran untuk kebutuhan pangan. Alokasi anggaran pangan tergantung pada jenis menu yang dipilih oleh keluarga. Menu yang beragam sering membutuhkan anggaran lebih besar, khususnya untuk bahan makanan berkualitas tinggi. Sebaliknya, menu yang didominasi oleh makanan olahan cenderung lebih ekonomis, namun berpotensi berdampak negatif pada kesehatan. Dalam konteks kuliner Indonesia, keberagaman menu mencerminkan variasi alokasi anggaran pangan tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. Selain pendapatan, sesuai dengan konteks dan prioritas program RITSI, maka terdapat 3 faktor penting yang dapat mempengaruhi penganggaran pangan. 1. Pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi akan memberikan informasi prioritas konsumsi kelompok pangan dan jumlahnya. 2. Pembelian cerdas. Melakukan pembelian cerdas dengan beberapa cara berikut. 3. Produksi dan pengolahan pangan di rumah. Yuk menyusun anggaran pangan jangka pendek, mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan dana yang tersedia. Simulasi pembelian membantu merencanakan menu sesuai anggaran. Jika dana terbatas, strategi seperti penyesuaian jenis makanan dan penggunaan bahan ekonomis dapat membantu. Tetap fokus pada kecukupan nutrisi agar pengurangan biaya tidak berdampak pada kesehatan keluarga.
Sedangkan, menyusun anggaran pangan jangka panjang membutuhkan pertimbangan teliti terhadap pengeluaran bulanan dan tahunan, termasuk peristiwa khusus. Dengan perencanaan bijaksana, keluarga dapat menetapkan prioritas, mengatur anggaran, dan memanfaatkan pembelian massal untuk efisiensi biaya. Dengan demikian, anggaran pangan jangka panjang membantu keluarga mengelola kebutuhan makanan secara efisien. Penting untuk diingat bahwa asupan pangan bergizi pada keluarga adalah tanggung jawab bersama. Dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan, kerjasama dalam memilih dan merencanakan makanan yang dikonsumsi menjadi kunci utama. Terima kasih atas peran dan kontribusi setiap individu dalam mencapai gizi seimbang untuk kehidupan yang lebih sehat.